Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Izinkan saya sedikit memaparkan yang dipercayakan ke saya tentang perspektif pemberdayaan komunitas di wilayah pertambangan. Sungguh sudah menarik, sudah dua narasumber tadi sudah banyak membahas tentang dari berbagai macam perspektif tentang pertambangan. Namun ada beberapa hal yang mungkin lebih lokal unik yang ingin saya sampaikan karena memang kita tidak bisa abaikan juga bahwa di daerah itu punya potensi tambang itu memiliki karakteristik yang berbeda pula itu. Iya, misalnya isu di Gorontalo itu pasti berbeda dengan daerah lain. Di Gorontalo itu kalau dihitung dieksplorasi itu sudah lebih 20 tahun. Tapi sampai hari ini belum jadi-jadi itu tambangnya itu. Nah, ini jadi masalah ini. Iya itu. Ya, jadi terus next terus ya disilakan terus untuk next ya. Jadi pada prinsipnya prinsip-prinsip dasar dari pembangunan yang berkelanjutan ya tentang industri tambang itu sudah disepakati ya, dan itu sudah menjadi panduan semua bahwasanya ya memang yang tergabung dalam satu organisasi yang namanya CEO itu, yaitu berbagai perusahaan multinasional yang memiliki dedikasi dan sudah teruji. Kita tahu dan memang yang sering membaca tentang literatur pertambangan itu hanya ada beberapa miner itu yang memang kita akui. Di sisi lain boleh dikatakan ini bagian dari oligarki baik di level internasional maupun nasional, tapi memang kita harus akui juga bahwa tambang itu dengan 3 prinsip yang dipegang itu. Pertama, dia adalah high invest, yaitu sifatnya padat modal. Kemudian yang kedua adalah high tech, karena dia adalah harus menggunakan teknologi yang tinggi. Kemudian high risk. Jadi tiga hal ini yang menjadi selalu diperhadapkan dengan investasi di sektor ini. Resikonya tinggi karena isu lingkungan, sosial, ekonomi, kemudian juga investasinya begitu tinggi. Karena salah satu survei saya yang saya lakukan, untuk melakukan satu riset, satu titik bor saja itu anggarannya sampai 1,2 miliar itu. Sementara jaminan untuk penelitian untuk memastikan bahwa tambang itu bisa dilaksanakan itu hanya 20% itu. 80% itu nihil itu. Itu hanya gambaran saja. Kemudian dia juga harus high tech karena terkait dengan karakteristik mineralnya, apakah dia tambang terbuka atau tambang tertutup, itu juga akan terkait dengan penggunaan teknologi juga yang akan digunakan, dan pasti juga akan terkait dengan resiko-resiko yang akan mereka hadapi itu. Terus yang berikut, Pak Amir, apa bisa di ini ya full screen gitu biar lebih besar? Oh, full screen ya, maaf. View di view itu Prof. Di situ ya. Kalau di saya enggak. Ya. Itu ya, oke. Nah, memang ada beberapa hal juga yang bisa kita lihat ya. Kalau dari sisi sustainable development in mining industry ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Apakah itu dari sisi terjemahannya dan seterusnya. Jadi memang kita akui kegiatan pertambangan itu akan secara berkelanjutan itu ya karena adanya cadangan yang ada di situ. Ya, cuma memang karena persoalannya dengan 3 prinsip tadi itu kadang yang jadi masalah Bapak Ibu di saat mereka melakukan eksplorasi sampai masuk ke eksploitasi dan produksi itu, kita sampai hari ini belum, saya juga sering membaca satu literatur atau aturan yang terkait, bila teman-teman investor di sektor pertambangan ini menemukan ada resource baru yang mereka temukan di daerah lain atau di negara lain, itu tidak secara, kita tidak tahu apakah itu akan di take over atau bagaimana, itu mereka tinggalkan yang tadi yang sementara mereka teliti dan mereka akan cenderungnya melakukan eksplorasi ke sana.
Dan ini menjadi potensi di daerah, itu yang terjadinya pertambangan rakyat itu karena adanya isu bahwa ini bisa dikelola dan memiliki tambang emas dan seterusnya. Dan ini yang terjadi saat ini di daerah-daerah itu. Termasuk juga di Gorontalo kasusnya seperti itu. Terus, ya. Terus Pak. Terus. Nah, kemudian ya kita bisa lihat juga bahwasanya konsep pertambangan juga itu bisa lihat dari sisi pembangunan wilayah yang telah direncanakan oleh pemerintah. Mengapa? Karena memang pembangunan wilayah lah ini yang dari sisi tata ruang lah ini akan mengatur semua hal. Nantinya memang ke depan ini yang harus kita dorong, bahwa ke depan memang aturanlah yang harus ditegakkan. Benar yang Ibu katakan tadi itu, bahwa dari CPI ini, dari indeks pengkorupsian yang dilakukannya, memang kita akui bahwa potensi dari sisi pertambangan ini cukup besar. Karena apa? Kita akui memang aturannya cukup lemah itu. Ada aturan, tapi ini terkait dengan mental ini Bapak Ibu. Ya, karena memang mentalnya masih seperti itu, ya seperti itu juga adanya di daerah itu. Terus, nah di sisi lainnya, pertambangan biji logam itu untuk saat ini, ya, ini hasil penelitian dari Bank Indonesia, itu memiliki prospek cukup baik, bahkan dia masuk kategori resilience atau dia cukup tahan banting dari berbagai macam masalah, termasuk di saat COVID-19 saat ini. Iya. Dan itu diikuti oleh sektor subsektor lain. Bahkan yang kita lihat ini ada sektor yang tidak masuk kategori itu dan yang kita sayangkan, ya, misalnya untuk peternakan, perikanan, ya informasi dan teknologi itu cukup rentan itu ketimbang sektor pertambangan ini. Ya, terus, ya. Nah, ini produk domestik bruto sektor pertambangan sampai tahun 2020 memang kita lihat cukup dinamis. Tahun 2016 itu menurut tidak cukup 1%, terus naik turun lagi, tapi tahun 2018 naik lagi menjadi 2,16, kemudian 2019 juga turun lagi, dan sampai 2020 itu cukup melandai itu. Terus Pak. Nah, ini untuk kasus Gorontalo cukup kecil. Kita lihat sendiri untuk pertambangan minyak dan gas bumi itu, termasuk untuk batu bara itu tidak ada itu. Nah, ini yang jadi persoalan itu. Terus Pak. Nah, ada yang saya ingin sampaikan. Nah, ini untuk struktur PDRB Provinsi Gorontalo. Kalau kita lihat, ya masih tetap didominasi oleh pertanian, kemudian juga ada perdagangan, ada konstruksi. Terus Pak. Terus. Ya, terus ini PDRB kita, terus saya ingin lihat yang terus Pak, terus karena tadi sudah banyak yang dibahas, terus karena cukup singkat waktunya. Terus ke bawah lagi. Ya, terus Pak. Terus, ya. Terus. Ya, karena banyak. Terus ini yang menarik di daerah. Memang yang jadi persoalan kita, ya, gap SDM di wilayah pertambangan ini, dan ini bukan saja di daerah, termasuk nasional itu, yaitu kapasitas SDM kita cukup rendah, baik itu di kemampuan konseptual, baik itu di manajerial atau administratif, juga sampai di bidang teknis dan eksekusi. Dan ini hasil beberapa pertemuan kami dalam bentuk focus group discussion untuk membahas RPJM di beberapa tahun yang lalu untuk wilayah timur Indonesia itu. Terus coba kita lihat seperti apa sih kemampuan masing-masing itu, ya. Misalnya, ya, untuk kemampuan konseptual kita, misalnya untuk menghitung pajak daerah itu dan retribusi. Hasil penelitian, bahkan kemarin salah satu jurnal yang terbit di American Review, ya, jurnalnya Pak Hatip Basri itu tentang masalah pajak, itu salah satu persoalan kita itu karena kemampuan SDM kita, ya, untuk menghitung potensi pajak daerah, termasuk dari potensi pajak dari tambang ini, itu cukup lemah. Bahkan ada ya, ini mudah-mudahan saya juga baru dapat informasi beberapa literatur, itu ada beberapa investor itu
mencoba melakukan transaksi dari produk-produk pertambangannya itu dengan melalui anak perusahaan tambang yang dimiliki oleh perusahaan itu, dan itu bisa keluar dari perhitungan pajak, Pak. Nah, ini yang jadi masalah ini. Termasuk ini bagaimana mengidentifikasi berbagai peluang untuk melakukan dan intensifikasi pajak daerah. Karena apa? Kalau cuma mengharap dari DBH ya, itu sudah given itu. Dengan adanya pasal 33 ayat ya yang kita sudah tahu itu, berapa yang dibagi ke daerah dan berapa yang untuk ke pusat, berapa untuk daerah sekitarnya yang menjadi yang memiliki interlink dengan daerah tambang itu sendiri, itu cukup kecil, Pak. Tetapi yang bisa kita peroleh dari pendapatan sumber pendapatan baru dari daerah dengan mengoptimalkan kapasitas kemampuan konseptual dari teman-teman yang di ahli untuk perpajakan ini sangat penting. Terus Pak, ya. Terus, nah begitu juga di kemampuan manajerial kita untuk melakukan penatausahaan PAD itu cukup. Saya kebetulan ada pengalaman di daerah itu dengan adanya beberapa investor tambang yang sudah ada progresivitas yang mereka sedang lakukan saat ini, itu luput. Bahkan kasihan itu saya lihat daerah itu, saya sering sampaikan bagaimana kesiapan bidang ekonomi dan bapedanya untuk supaya pemerintah daerah lebih siap untuk menghadapi saat-saat tahapan-tahapan mereka sampai masuk ke produksi ini. Perusahaan tambang ini itu sangat semu, Pak. Dan ini memang membutuhkan, bahkan saya menyarankan mungkin PWD ya, kalau memang ada teman-teman yang membidangi tentang perpajakan ini, perlu untuk membuat program bagaimana untuk melakukan training of training untuk daerah-daerah, terutama daerah kantong penghasil tambang itu sendiri itu. Iya, baik itu untuk merancang dan menata sistem dan prosedurnya, merancang sistem pelayanan pembayaran pajak, mengkoordinasikan pemungutan pajak daerah dan seterusnya, itu sangat penting Pak untuk kita lakukan itu. Terus Pak. Nah kemudian juga 5 menit lagi ya Pak Amir. Melakukan penagihan, penindakan, melakukan appraisal atas pajak yang di daerah yang ada, terutama di kantong-kantong usaha pertambangan ini, dan itu dialami termasuk di Sulawesi Tenggara. Kadang teman-teman di perguruan tinggi di sana itu ya saya lihat kadang mereka hanya mau, tetapi bagaimana tindakannya untuk bagaimana meningkatkan kapasitas pemerintah daerah terutama di pendanya pendapatan asli daerah itu sangat terbatas itu, dan ini yang perlu kita sadari bersama untuk kita tindaki untuk kedepannya sehingga benar-benar ada upaya dan kita bisa terhindar yang namanya resource cost tadi itu. Terus Pak, nah ini hanya pendekatan teori saja dari sisi pyramid social responsibility. Kita sudah tahu tentang voluntary responsibility bagaimana, ethical responsibility-nya bagaimana, kemudian terkait dengan legalnya, kemudian economic responsibility-nya. Itu memang karena ini merupakan bagian peran saya dari sisi teorinya, dan ini ya biasalah saya pikir ya untuk kita lewati saja. Terus, ya, terus Pak. Nah, tapi di sisi lain ada hal yang perlu kita lihat itu, yaitu bagaimana sisi perspektif ekonominya, kemudian juga legalnya seperti yang Ibu yang memaparkan sebelumnya tadi, kemudian juga dari sisi etikalnya. Nah, kalau yang keempat ini dari sisi voluntary untuk filantropinya, saat ini kan itu sudah diatur dengan undang-undang, ya, sehingga nanti investor di sektor pertambangan ini mereka memang sudah bukan lagi pada level voluntary, tetapi sudah merupakan mandatory atau kewajiban mereka untuk melakukan tanggung jawab sosial yang bisa diarahkan, baik itu untuk sektor pariwisata, atau sektor UMKM, atau mungkin untuk sektor-sektor lainnya yang memang dibutuhkan dan berdasarkan pertimbangan peraturan-peraturan yang sudah disepakati oleh pemerintah berdasarkan tata ruang wilayah yang ada di daerah itu. Ya. Terus, nah ini juga hanya dari sisi nature of social responsibility-nya ada against dan seterusnya. Ya saya pikir ini lewat saja dan saya coba copy terus Pak.
Nah, kemudian untuk community relation, untuk metode dan tools-nya. Nah, ada di sini yang menarik. Beberapa temuan kami, terutama di daerah timur Indonesia, ya. Yang kedua ini yang agak kurang ini datanya, nih. Terutama untuk socio-economic dan baseline study. Ya. Jadi rona awal dari sosial ekonomi dan social impact assessment-nya yang nanti untuk menjadi starting point di mana dana-dana yang di saat tambang itu sedang masuk produksi untuk dapat yang itu tidak ada, sehingga nanti terkesan misalnya daerah A yang memiliki prospek pertambangan dan kemudian di situ ada usaha pertambangan yang sudah dalam tahap produksi, itu investor itu atau dana-dana dari CSR itu mereka tidak tahu mereka mau arahkan kemana. Iya, jadi sehingga kesannya itu misalnya di satu daerah terkait dengan kesehatan, apakah dia sakit kepala tapi mungkin diberi obat untuk sakit perut ini kan, dan itu memang penting datanya itu. Nah ini yang belum lengkap, dan dari itulah yang menjadi sumber persoalan juga di daerah itu yang selama ini terjadi itu. Terus, dipercepat Pak. Ya, nah Amir. ini continuous-nya ya, ini lewat saja. Terus Pak. Terus, ya mohon maaf. Terus karena agak banyak ini ada. Nah, ini hasil studi kami di salah satu daerah yaitu di Kabupaten Powato. Kebetulan daerah ini ada kontrak karya di sana yang saat ini akan masuk tahap produksi. Bagaimana kami mencoba melakukan survei langsung dengan data primer tentang nilai preferensi dari aspek lingkungan pada pemanfaat sumber daya tambang di sana. Ini memang kita lihat cukup dinamis itu, baik dari kualitas air, rehabilitasi hutan, dan biodiversity itu. Terus Pak. Terus kemudian juga untuk nilai komponen preferensi aspek ekonomi dan pengelolaannya, itu kita lihat juga demikian. Baik itu melibatkan dari teman-teman dari Badan Pertanahan Nasional, kemudian dari Dinas Pertambangan dan Kehutanan, Perkebunan, DPRD, kemudian dari Dinas sumber daya mineralnya, kemudian BLH-nya, kemudian di Papedanya, itu mereka memiliki cukup. Tapi kita bisa lihat di sini yang jadi masalah itu adalah kesempatan kerja itu. Yang itu yang menjadi harapan mereka itu. Terus, ya. Terus Pak, ya. Nah, demikian pula untuk aspek sosial pemanfaatan dari sumber daya tambangnya itu lebih mereka itu menekankan ada untuk pendidikannya, kemudian juga untuk potensi konflik itu harus diatasi. Mengapa ini potensi konflik ini yang harus diatasi? Karena memang di wilayah itu yang sementara jalan ini, Bapak Ibu, itu hanya tambang rakyat itu. Belum ada pertambangan yang memang dikelola secara profesional itu. Dan itu isu kiloan itu cukup kuat sekali, Pak. Setiap bulan ada yang dapat 1 kilo, ada yang sampai ada 2 bulan juga, dan sebelumnya itu ada itu. Ya memang kita belum lihat, tetapi informasi dari sana itu cukup kuat sekali, dan itu ribuan itu penambang liar itu yang ada di sana itu. Nah itu potensi konflik itu cukup besar itu. Dan bahkan kita amati di dalam juga aktor-aktor itu termasuk main juga. Sehingga oligarki ini kita lihat ini bukan saja, mohon maaf Bu, oligarki dari teman-teman dari investor pertambangan yang ada, tetapi juga oligarki ini tercipta ini karena adanya plot-plot pertambangan rakyat ini yang sudah ribuan, dan itu sudah dihitung oleh teman-teman di DPR itu ya, karena ini sudah mewakili kursi, sehingga memang kuat sekali pengaruhnya di daerah Bu. Dan itu susah untuk diatasi itu. Ini yang jadi masalah itu. Ya, terus Pak. Nah, demikian pula untuk model kelembagaannya itu. Mereka lebih menekankan itu keterlibatan langsung dalam perusahaan itu. Bagaimana mereka dilibatkan, kemudian ada yayasan atau organisasi sosial perusahaan yang bisa bermitra dengan mereka. Ya, dengan demikian pula ada untuk bermitra dengan pihak lain pun mereka hendaki itu, misalnya dengan koperasi atau dengan usaha-usaha lain itu. Terus Pak. Ya, ini untuk preferensi pihak dari pihak stakeholder ya.
dari para pihak ini, kita lihat dari Pemda, perusahaan tambang, LSM, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, peti, itu masing-masing memberi harapan itu. Cuma memang lebih banyak ini didominasi oleh pemerintah daerah. Jadi memang benar yang Ibu sampaikan tadi, bahwa memang lagi-lagi ini integritas pemerintah yang dituntut ini. Ya, kemudian juga perusahaan tambang juga harus betul-betul konsisten dan mereka tidak boleh hanya karena dipengaruhi oleh beberapa pihak tertentu. Kemudian juga LSM juga. Nah, di dalamnya juga termasuk juga perguruan tinggi dan tokoh masyarakat itu yang ada. Ya, terus nah, ini hasil pembobotan kita. Nah, nanti kita kalau misalnya ada pertanyaan nanti kami jawab. Ya, ini yang kita peroleh dengan menggunakan analisis hierarki proses ini, kita temukan ini dari hasil preferensi-preferensi yang ada di atas itu. Terus Pak, nah karena sekarang ini lagi dengan hebohnya roadmap, ya, ini kebetulan ini menjadi bagian dari disertasi saya kemarin dan ini luar biasa, terus terang aja ini karena share pemikiran saya antara promotor saya Prof. Ahmad Fauzi, sehingga terbentuklah roadmap tentang pemanfaatan sumber daya tambang ini dengan kita waktu itu di disertasi saya itu menggunakan kalau tidak salah ada 23 alat analisis itu dan menghasilkan roadmap ini yang bisa kita lihat ini. Sehingga ini luar biasa, sekali lagi ini yang dapat saya sampaikan. Kalau slide selanjutnya itu hanya merupakan contoh kasus saja yang sedang berkembang. Cuman memang harapannya ke depan untuk tentang slide ini yang berikut ini, yang memang juga yang jadi masalah, kita lihat ini setiap pemerintah berganti pemerintah yang baru ini terabaikan, padahal ini dari RPJM ya tentang koridor pertumbuhan ekonomi ini sudah disepakati dan ini sudah cukup bagus. Cuma karena tiba-tiba ada pemerintah baru yang datang dengan konsep yang baru, ini terkesan terabaikan ini. Sehingga beginilah keadaannya, ini tidak jalan juga konsep ini. Ya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Iya.